Halo gengs, Goca. Jadi gue rekam pakai HP sekarang karena sebenarnya gue nggak ada plan untuk bikin video ini, tapi barang yang gue pesen baru aja nyampe. Barang itu adalah PC case karena gue lagi proses untuk ngebuild, ngerakit. Gue lagi proses untuk ngerakit PC gue dan barangnya baru nyampe satu. Jadi gue pikir mungkin kita unbox bareng. Satu lagi di tangan. Oke, jadi balik lagi, gue juga nggak ada planning buat bikin video ini, jadi gue nggak ada siapin apa-apa. Oke, jadi gue rencana untuk mengupgrade PC gue yang udah jelek itu. PC gue umurnya udah hampir 6 tahun. Gue bahkan malu untuk kasih lihat kalian, jadi kayaknya gue nggak bakal kasih lihat. Oke, ini jadi PC gue. Jesus, holy guacamole, oh my god. Jadi ini gue punya PC ini semenjak gue college, pas di Malaysia dulu. Gue sekolahnya di Malaysia, terus gue shipping ke sini pas gue pindah ke Jakarta. Seingat gue ini Intel i5 4460 deh, kalau nggak salah, kayaknya sih. Dan ini MSI GTX 750 Ti, which pas 6 tahun yang lalu tuh ini masih termasuk build yang budget banget. Ini kurang lebih sekitar 10 juta gitu. Dan buat masa kuliah gue sih ini udah cukup banget sih. Gue pakai ini buat kerjain tugas, main game, dan semuanya. Gue pakai ini buat semuanya. Kelihatan nggak? Itu kelihatan nggak sih? Lihat RAM-nya tuh. RAM-nya, oh my god, jelek banget. Power supply-nya aja gue nggak tahu ini 80 plus bronze atau enggak sih? Oh ya ada tuh. Oh, ini cuma tulisannya 80 plus. Nggak ada bronze-nya. Anyway, jadi untuk zaman sekarang tuh ini PC udah jelek banget lah, udah outdated banget. Jadi gue memang udah gak sabar untuk ganti. Tapi gue masih punya laptop. Ini Dell XPS 15 tahun 2017. Gue baru aja pakai kerja tadi sambil nonton Breaking Bad. Ini udah ketiga kalinya gue nonton. Ini gara-gara kerja di rumah lah. Anyway, jadi gue pakai ini buat kerja, dan PC gue ini jadinya gue pakai buat main game. Dan untuk game-game yang biasa gue main sebenarnya masih oke-oke aja, tapi sering crash juga. Oke, sekarang kalian punya gambaran betapa jeleknya komputer gue. God. Oke, jadi kalian udah lihat kalau komputer gue itu udah butuh banget untuk di-upgrade. Sebenarnya gue udah pikirin ini dari lama, kayaknya dari bulan Maret gitu. Tapi gue nggak pernah kesampaian, dan sebenarnya gue juga masih mikir-mikir lagi karena ini kan bukan sebuah hal yang murah. Jadi gue udah siapin budget gue berapa dan pilih part-part PC yang gue mau. Nah, itu udah oke. Gue hampir udah mau beli, tapi banyak banget barang yang nggak ada stok. Jadi gue mikir gue nunggu dulu. Kayak PC case yang gue mau itu nggak ada stok, cooler yang gue mau juga nggak ada stok. Pokoknya banyak deh barang yang nggak ada stok. Jadi gue pikir ya udah tunggu dulu sampai semuanya ada. Nah, sebenarnya gue juga sambil nunggu Nvidia mau launch apa di tahun ini. Dan beberapa minggu lalu kita tahu mereka launch RTX 3000 series. Nah, launching RTX 3000 series tuh sebenarnya udah di ngomong-ngomongin dari lama, dan gue juga udah tahu. Tapi gue sengaja gak pengen beli karena gue expect-nya sih bakal jauh lebih mahal daripada RTX 2000 series. Tapi gue tetap nunggu juga karena siapa tahu harga RTX 2000 series itu bisa turun pas RTX yang baru keluar. Oke, jadi gue rencana itu beli RTX
2070 Super yang harganya kalau nggak salah 8.400.000. Itu yang dari merek EVGA, dan itu kalau nggak salah itu salah satu 2070 Super yang termurah. Nah, kalau kalian ikutin Nvidia kemarin, kalian tahu kalau mereka baru aja keluar RTX 3070 yang harganya di $500 dan performanya itu hampir sama atau even lebih daripada RTX 2080 Ti. Di situ gue langsung, dan gue yakin kita semua pasti mind blow, dan di situ juga gue akhirnya memutuskan, oke, gue bakal tunggu RTX 3070. Nah, jadi alasan kenapa gue bikin video ini, gue tiba-tiba kepikiran mau sharing aja alat-alat komputer yang gue bakal rakit pakai RTX 3070. Karena gue tahu RTX 3070 itu pasti bakal jadi GPU yang populer banget. Jadi kalian kalau misalnya lagi nunggu-nunggu juga untuk rakit PC dan kalian pengen build dengan RTX 3070, mungkin video ini bisa membantu kalian. Oke, mulai dari casingnya, karena gue udah punya sekarang. Ini tuh gue pakai Lianli Lencool 2 Mesh. Baru keluar tahun ini, dan bisa jadi ini jadi casing terbaik di tahun ini dengan harga yang sangat bersahabat dan juga performance yang hebat. Pokoknya ini casing yang bagus lah. Kalau kalian pengen yang nggak terlalu mahal dan performance-nya, airflow-nya maksudnya itu bagus, casing ini bagus. Oke, next. Gue lupa, gue belum ngomongin budget. Jadi untuk budgetnya ini itu 20-25 juta. Nanti bakal ada varian yang komponen lebih murah atau komponen yang bisa di skip. Jadi makanya harganya itu range dari 20 sampai 25. Oke, yang pertama, gua rencananya bakal pakai Ryzen 7 3700X. Harganya ini di 5 juta, dan menurut gua ini udah prosesor yang mantep banget sih, untuk apalagi gua banyak edit video dan juga edit foto. Kalau misalnya kalian nggak edit foto dan video dan kalian cuma pengen fokus dalam gaming, kalian bisa turun ke Ryzen 5 3600. Ryzen 5 3600 itu udah cukup banget untuk para gamers di luar sana. Jadi kalau misalnya kalian cuma main game, 3500. Nah, sebenarnya untuk CPU, AMD nanti Oktober bakal launch CPU yang baru yang 4000 series. Jadi ya sebenarnya sebaiknya kita tunggu dulu, jangan beli apa-apa. Cuman ya kita kan nggak tahu mereka bakal keluarinnya kayak gimana, harganya berapa. Jadi untuk sekarang gue bakal taruh dulu Ryzen 7 3700X. Untuk motherboardnya gue pilih Asus Strix F Gaming B550. Nah, jadi B550 itu bakal dapetin satu langkah lebih dari B450. Jadi kita sekarang udah punya support ke PCIe Gen 4. Tapi setahu gue B550 itu cuma support PCIe Gen 4 di slot PCIe yang di atas. Jadi kalau misalnya motherboardnya itu ATX, slot PCIe yang di bawah itu nggak termasuk Gen 4. Nah, itu bedanya sama X570. Setahu gua X570 itu semuanya udah Gen 4, dan menurut gua perbedaannya itu nggak cukup untuk kita beli X570, which is lebih mahal. Jadi B550 itu udah cukup banget untuk sistem yang bakal kita pakai di sini, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Untuk GPU-nya udah jelas ini RTX 3070 yang gua bakal asumsi harganya itu di 9,5 juta. Gue sebenarnya sekarang asumsi aja sih harganya berapa. Tapi menurut gue 9,5 juta itu masih masuk akal untuk RTX 3070. Untuk RAM-nya gue pilih Corsair Vengeance LPX 16GB di 3600. 16GB itu udah cukup banget untuk gamer dan juga untuk editor kayak gue. Dan Corsair Vengeance ini gue lihat sih ini 16GB 3600 termurah yang gue bisa cari di Tokped. Jadi ini RAM-nya nggak ada RGB ya. Kalau kalian pengen RGB, bisa aja cari yang lain dari HyperX atau dari Corsair juga ada yang RGB. Tapi ya harganya bakal lebih mahal. Tapi sebenarnya rencana gue bikin PC gue ini itu nggak ada RGB, jadi dia bakal hitam semuanya. Untuk coolernya, kalau kalian nggak mau spend extra money, kalian bisa pakai stock cooler yang datang dari AMD-nya. Tapi karena gue ngerasa di budget ini kita bisa masukin cooler yang lebih bagus, biar kita bisa push lagi CPU-nya kayak overclock gitu. Jadi cooler yang gue pilih itu adalah Be Quiet Dark Pro Rock 4. Nah, alasan kenapa gue pakai air cooler dan gak liquid cooling, ya walaupun sebenarnya liquid cooling tuh desainnya bisa lebih bagus ya, tapi yang pertama itu lebih mahal, dan yang kedua bisa rusak. Walaupun kasus ini jarang, tapi liquid cooling itu masih ada chance untuk bisa rusak. Sedangkan air cooler, selama kalian nggak banting atau apa, dia tuh nggak bakal rusak. Dan kalau mau ngomongin soal performance, yang mana yang lebih dingin itu, udah banyak banget di YouTube orang-orang yang nge-compare liquid cooling versus air cooling. Dan walaupun sebenarnya liquid cooling itu katanya bisa lebih dingin daripada air cooling, tapi ya perbedaannya itu hanya dikit. Tapi kalau sebenarnya kita mau bagi harga dan performance,
kita tuh dapat lebih banyak di air cooling. Jadi makanya gue pilih air cooler daripada liquid. Dan jujur gue suka desainnya Be Quiet ini sih. Untuk storage gue pilih SSD NVMe M.2 512GB dari Midas Force. Gue cek di Tokped sih ini salah satu NVMe M.2 yang termurah, dan dari gue lihat reviewnya sih semua orang pada seneng dengan produk ini. Walaupun motherboard yang kita pilih tadi itu bisa support NVMe Gen keempat, tapi NVMe yang ini tuh Gen 3 karena kalau mau masuk ke Gen 4 harganya bisa 2 kali lipat, dan menurut gue sih nggak worth it. Untuk semua orang menurut gue SSD ini tuh udah cukup banget. Selain SSD kita juga bakal tambahin 2 TB harddisk biasa, dan pilihan gue itu adalah Seagate Barracuda 2 TB. Seagate Barracuda ini udah terpercaya banget, banyak orang yang pakai, banyak review, harganya juga bersahabat. Jadi ya, untuk power supply gue baca RTX 3070 ini butuhnya di 650 watt. Jadi ya, kita bakal beli di 650 watt. Jadi power supply yang gue pilih itu adalah Corsair CX 650M. Ini AD Plus Bronze dan udah semi modular. Kabelnya juga warna hitam, jadi kalau kita nggak beli kabel extension nggak bakal kelihatan jelek, dan harganya juga masih masuk akal. Jadi ini udah cukup banget untuk nge-power semua sistem kita. Oke, apalagi ya? Udah semua. Dan totalnya itu di harga sebentar. 25.263.000. Nah, itu kalau kalian pakai Ryzen 7 tadi. Kalau kalian pakai Ryzen 5 berarti, dan kalau kalian pakai Ryzen 5 bisa skip Be Quiet Cooler tadi. Jatuhnya di 21.900.000. Nah, menurut gue dengan budget segini kita udah dapet performance yang kuat banget. Of course harga pasti berubah-berubah. Kita juga sebenarnya kan belum tahu RTX 3000 series nanti harganya bakal berapa. Gue yakin RTX 3000 series juga pasti harganya bisa naik karena banyak orang yang mau dan supply-nya itu nggak cukup. So, fingers crossed, semoga harganya nggak mahal-mahal banget, dan semoga RTX 3070 itu tetap di bawah 10 juta lah. Semoga ya. Oh ya, tadi by the way yang motherboardnya gue pilih yang non Wi-Fi edition. Ada lagi yang Wi-Fi edition itu tambah sekitar 300.000 kayaknya. Jadi kalau kalian butuh Wi-Fi, ya bisa pilih yang Wi-Fi edition. Oke, itu aja. Sebenarnya gue juga lagi nyicil-nyicil mau beli barang-barangnya. Kebetulan gue beli casingnya dulu karena casingnya cepet banget habis, susah banget, semua nggak ada stok. Nanti pas ada part-part lain yang gue udah beli, yang udah nyampe, gue bakal kasih update. Semoga kalian yang tertarik untuk rakit pakai RTX 3070 bisa ngerasa video ini ngebantu kalian. Dan feel free untuk komen di bawah apakah kalian setuju dengan list-list yang gue kasih dengan budget segitu. Mana yang kalian bakal ganti, mana yang kalian gak suka. Oke, seru juga. Gue gak ada plan bikin video, tapi ya lumayan. Dan gue juga mau say thank you karena malam ini kita udah nyampe 85 subscriber, bentar lagi 100. Dan ya, thank you aja, gue nggak expect bakal ada orang subscribe. Jadi thank you yang udah subscribe. Dan juga ada satu video gue yang udah nyampe 1000 viewsnya, jadi gila banget, menurut gue itu banyak banget. Thank you banget yang udah selalu nonton dan kasih like dan juga kasih komen. Gue seneng banget liatin komen kalian. Oke, kalau kalian suka video ini boleh kasih like dan juga subscribe buat future content. Thank you yang udah nonton. Bye.